Padahal menurut gue nggak lama loh tidur. Tiba-tiba dibangunin. Tapi bukan sama teman gue, melainkan sama sosok itu. Oke, kali ini gue bakal ceritain pengalaman horor dari orang yang namanya sebut aja Resa, tentang keturunan dukun. Pada kesempatan kali ini gue mau ceritain dari awal sampai sekarang. Kenapa sosok yang mau gue ceritain ini selalu ada setiap malam Sabtu. Latar belakang keluarga tuh nganut ajaran tradisi leluhur, kayak semacam apa-apa sesajen. Tapi yang enggak gue tahu itu ternyata bapak gue emang seorang dukun. Kadang di rumah juga sering aneh, kayak ngobrol tapi di depannya itu nggak ada orang sama sekali. Kirain gue bapak ini punya semacam mata yang bisa ngelihat makhluk gituan. Ternyata emang basicnya toh. Nama gue sebut aja Resa. Sorry gue nggak bisa ngasih tahu nama asli. Soalnya gue nggak mau nama asli gue kesebar gara-gara cerita ini. Di sini juga cuman mau sharing seputar pengalaman hidup gue yang lumayan horor. Jadi awalnya tuh sebenarnya hidup gue normal-normal aja, kayak orang lain pada umumnya. Cuman yang gak normal itu bapak. Kalau ibu sih sama kayak gue. Terus gue baru tahu kalau bapak itu punya ruangan pribadi yang selama ini gak ada orang lain yang tahu, termasuk gue. Tapi kalau ibu sih mungkin udah tahu ya, gak mungkin juga kalau gak tahu. Dan ruangannya itu ruang bawah tanah. Si pintunya ada di belakang lemari. Nah, di balik pintu itu, di bawahnya ada semacam penutup yang ditimbun sama baju. Dan ternyata itu pintu masuknya. Pantesan, selama ini gue gak bakalan tahu kalau ruangannya setertutup itu. Pas gue udah dapat kerjaan di luar kota, yang sekarang gue tinggali, tiba-tiba ada info kalau bapak kecelakaan dan meninggal di tempat. Sedih sih, soalnya gak ada orang yang bisa gantiin dia, apalagi bapak itu baik banget ke gue. Orangnya selalu senyum dan ramah juga. Otomatis gue balik denger keadaan yang benar-benar bikin pikiran gue kacau. Tapi gak lama gue kesana. Sehabis pemakaman, berangkat lagi keluar kota. Soalnya gue cuman dikasih beberapa hari aja. Apa boleh buat kan, jadi gak bisa lama-lama di sana. Pertamanya sih, ibu tuh gak ikut tinggal bareng gue. Kalau semisal ada kebutuhan buat ibu ya di TF aja paling. Soalnya bapak udah gak ada, otomatis gue kan yang jadi tulang punggung. Meskipun ibu itu punya tabungan, tapi tetap aja gue sebagai anaknya pengen uang tabungannya itu dipakai buat keadaan terdesak aja. Tapi karena kejadian yang gue alami selama 3 minggu berturut-turut di kontrakan, jadi ya ibu nemenin gue. Satu minggu pertama sehabis bapak meninggal, gue ditampakin sosok yang gue yakini itu pocong.
Karena waktu itu tuh kan hari kerja cuman sampai Jumat doang. Sabtu Minggunya libur. Sebenarnya sih gue nggak nyangka apa-apa. Soalnya ya kontrakan tuh menurut gue aman-aman aja. Nggak ada yang aneh sama tuh kontrakan. Nah pas balik kerja kayak biasa mandi sekalian nyuci, abis itu cari makan keluar. Pas balik kok di dalam berisik. Gue pikir sih maling masuk. Buru-buru lah buka pintu. Ternyata nggak ada siapa-siapa. Dicari ke kamar mandi juga nggak ada orang. Kalau tikus sih kayaknya nggak mungkin, soalnya ruangan kontrakan tuh lumayan cukup bagus. Nggak ada celah buat tikus masuk, apalagi terbilang kontrakan baru. Pas waktu itu gue sebenarnya masih bingung yang berisik-berisik tadi itu apaan. Cuman ya udahlah, gue lanjut makan, soalnya takut keburu malam mau tidur. Abis itu gue scroll-scroll HP nontonin video terus ketiduran. Mungkin gara-gara kecapean abis balik kerja. Dan gak tahu jam berapa gue kebangun tuh pengen ke kamar mandi. Gambaran kamar mandinya tuh ruangan paling belakang, soalnya itu kontrakan 3 petak. Terus yang bentuk kamar mandinya enggak pakai pintu. Kehalang sama tembok aja. Semacam kamar mandi terbuka lah. Dan gue tidur di ruangan yang kedua. Pas banget waktu itu bangun, gue ngeliat ke arah lawang yang mau ke kamar mandi. Gue kaget gara-gara ngeliat kayak semacam kain yang diikat cuman atasnya aja. Pas banget di lawang mau ke toilet. Sosok aslinya itu ngumpet di balik tembok. Yang kelihatan cuma bagian atasnya yang ngelambai. Gue sih yakin kalau yang di balik tembok itu pocong. Tanpa pikir panjang, langsunglah keluar kontrakan. Terus ngontek teman yang masih belum tidur. Untungnya besok itu hari libur. Jadi yang namanya di kota masih rame jam segituan tuh. Akhirnya gue tidur di kontrakan teman. Ya tentunya dengan beberapa pertanyaan dari dia. Intinya gue bilang lagi pengen cari teman ngobrol aja. Dan enggak bilang bahwa ada pocong di kontrakan gue. Tapi karena gue masih takut buat balik ke sana, besoknya ngajak dia sekalian bikin acara, ngajak teman yang lain juga. Pas hari Sabtunya kita ke kontrakan gue. Biasalah perkumpulan cewek-cewek ngerumpi segala macem. Dan yang pastinya acara itu nggak jauh dari makan-makan. Gue pikir ya sosoknya itu nggak ada, mungkin karena masih siang. Tapi pas malamnya gue tungguin nggak ada. Ya yang pasti nggak sendiri dong. Mana mau nungguin yang begituan sendirian. Jadi gue simpulin kalau yang semalam itu sosok yang nyasar. Kebetulan aja. Ternyata perkiraan gue bener, tapi cuman sebatas 1 minggu doang. Dan di malam Sabtu berikutnya, karena gue mikir kalau yang kemarin itu cuman kebetulan aja, ya gue nggak naruh prasangka bakal ketemu lagi itu pocong. Kayak biasa kalau pulang kerja weekend ya kayak kemarin. Mandi, nyuci, terus cari makan, lanjut main HP. Nah sebelum lanjut tidur, gue ke kamar mandi dulu buat buang air. Pas banget masuk ke lawang,
mau ke kamar mandi, gue kaget banget nyampe teriak kenceng dan balik badan langsung lari. Bahkan gue lupa nggak ngambil HP maupun uang sedikit pun. Saking kagetnya ngelihat sosok itu benar-benar ada di hadapan gue. Apa coba yang gue lihat? Ya itu, sosok yang kemarin. Bener-bener sial banget. Jadi pas gue masuk lawang tuh, kan saking udah terbiasa masuk kamar mandi, jadi gue nggak menduliin sesuatu yang ada di balik tembok. Bahkan gue juga nggak tahu. Jadinya gue nabrak sosok itu. Dan pas gue lihat, idih gila banget. Gue nggak bisa gambarin rupanya kayak gimana. Pokoknya ngeri deh. Alhasil, gue jadinya malam itu numpang lagi ke teman yang kemarin dengan bermodalkan baju tidur gue. Ya untungnya pas waktu itu masih agak siangan, jadi nggak perlu dikontak. Soalnya kan HP gue ketinggalan di kontrakan. Gue juga lupa pintunya nggak dikunci. Untungnya nggak dimasukin sama maling. Nah, sejak kejadian itu gue nyimpulin kalau kontrakan itu angker. Nggak perlu lama, minggunya gue pindahan dan Sabtunya itu nyari kontrakan. Kebetulan ada kontrakan kosong kan, di dekat kontrakan teman yang kemarin gue inepin. Pindahlah ke situ. Kontrakannya enak, bersih, meskipun terbilang kontrakan lama. Tapi catnya baru diganti, jadi kelihatan baru. Dan enaknya bisa ngelihat pemandangan dari atas, soalnya gue di lantai 3. Dahlah, aman, pikir gue pas waktu itu. Ternyata sosok ini bukan kebetulan, dan bukan juga karena kontrakan sebelumnya itu angker. Tapi karena dari guenya yang bermasalah ternyata. Halo semuanya, sebelum kalian lanjut ke cerita, tolong dukung channel ini dengan cara subscribe dan share, agar channel ini bisa berkembang dan terus menyediakan video cerita pengalaman horor setiap minggunya. Terima kasih. Singkat waktu, ketemu lagi sama malam Sabtu. Ya, kayak biasa, rutinitas kayak begitu. Cuman yang beda, nyari makannya bareng sama teman kerja yang deket sama kontrakan. Dan dia sekalian main juga ke kontrakan. Katanya gantian giliran dia yang nginep, apalagi kan kontrakan dia deket. Kalau gue sih oke-oke aja, justru malah seneng kalau ada yang nemenin. Waktu itu kita makan bareng sambil nonton TV. Soalnya kontrakan itu kan disediain TV sama AC. Meskipun harganya mahal, tapi nggak nyampe 2 kali lipatnya kontrakan yang kemarin. Lumayan lah, segitu masih untung di kota besar kayak gini. Abis itu kita ngobrol, cerita-cerita soal cowok juga. Ya meskipun gue jomblo ya, emang agak sakit nih teman gue nyeritain cowoknya ke gue. Yang jelas-jelas gue itu nggak punya cowok. Karena udah lumayan capek kan, siangnya kerja, malamnya ngobrol panjang lebar. Kita ngantuk dan sama-sama tidur. Padahal menurut gue nggak lama loh tidur. Tiba-tiba dibangunin. Tapi bukan sama teman gue, melainkan sama sosok itu. Jadi badan gue kayak digoyang-goyang, layaknya ada orang lagi ngebangunin. Ya otomatis buka mata lah. Sumpah, untung gue nggak pingsan pas waktu itu. Kalau pingsan entah gimana mungkin lanjutannya.
Nah, pas buka mata, ternyata sosok ini ada di atas gue. Maklumlah, cewek apa-apa ngejerit. Dan itulah yang gue lakuin waktu itu. Si teman gue yang lagi tidur di samping sampai kebangun gara-gara dengar suara jeritan. Anehnya dia nggak panik pas ngelihat sosok itu. Meskipun kata dia takut juga. Dia langsung narik gue ke pinggir, terus bangun dan lari keluar. Malam itu sekitar jam 1. Kita berdua nggak berani buat balik lagi ngambil HP. Kunci kontrakan teman gue juga ketinggalan di dalam. Dan itu pun kalau ke bawah, belum tentu kita berani buat tidur di kontrakan dia. Kita berdua coba datang ke teman kerja yang lain. Untungnya ada teman yang gak terlalu jauh juga mau nampung kita. Kasian banget kayaknya, lagi tidur kebangun gara-gara kita. Soalnya matanya kelihatan abis bangun tidur. Mungkin raut wajah kita kelihatan kayak ada sesuatu. Teman gue ini langsung tanya, "Kamu lagi punya masalah ya?" Seketika itu kita cerita. Gue juga nambahin kalau sosok itu sebenarnya ngikutin udah lama. Bahkan pas ngajakin bikin acara itu. Kemudian respon teman yang tadi bareng sama gue, berarti masalahnya ada di gue. Mau kemanapun pindah pasti ngikut katanya. Coba gue yang pada saat itu masih takut, terus ngedenger respon dia kayak gitu. Emang bangke teman gue yang satu ini, bukannya nenangin, malah bikin gue tambah nangis. Jujur sih, waktu itu gue nangis sambil ngomong kayak, "Gimana dong? Ih, tolongin aku." Kebetulan teman yang ngebiarin kita numpang sementara itu seorang muslim. Dia bilang gini, "Gak apa-apa, gak bakalan datang ke sini kok. Kamu tenang aja." Abis itu dia ke kamar mandi, terus tadarus. Kita berdua cuman ngeliatin. Tapi ya seenggaknya ada sugesti yang bikin gue tenang gara-gara teman muslim gue ini. Besoknya dia nyaranin buat telepon keluarga gue. Katanya jangan dipendam sendiri. Dan dia juga ngasih pinjem HP-nya buat dipakai nelpon. Abis nelpon itu jadinya ibu gue datang buat nemenin. Tapi sebelum ibu datang, pokoknya Minggu, Senin, sama Selasa gue nginep di kontrakan teman gue yang muslim. Dan teman yang satunya juga sama. Gue benar-benar ngerepotin mereka berdua. Ya bersyukurlah gue dikasih teman yang baik-baik. Akhirnya ibu datang. Nyampenya tuh sorean agak mau maghrib. Dan gue pindah kontrakan lagi gara-gara kejadian kemarinnya. Kontrakannya dekat sama teman yang muslim itu. Pas waktu itu ibu nyeritain kalau kemungkinan sosok itu peliharaannya bapak. Cuman karena gue cewek, jadi bapak tuh gak mau ngewarisin ilmunya. Karena takut gue kenapa-napa. Bapak tadinya tunggu dapat anak cowok. Tapi karena dia udah meninggal, jadi semua yang ada sama bapak tuh gak ada pewarisnya. Nah, sosok peliharaannya ini minta gue jadi pewarisnya, biar ada yang ngasih makan dia lagi. Ya gue mana mungkin mau, apalagi gue penakut. Jadinya ibu gue pokoknya di pojokan ruangan itu setiap Jumat sore sering naruh sesajen. Percis kayak yang dilakuin sama bapak.
Terus teman gue yang muslim sering datang kan nengokin gue. Lama-lama ibu tuh kayak seneng banget ngeliatnya. Terus bilang kayak, kamu belajar agama aja ke dia, biar tahu cara lepas dari warisan bapak kamu. Ya gue sih, kalau menurut ortu bagus pasti gue lakuin. Dan sedikit-sedikit juga belajar dari teman gue. Nah, yang gue pelajari dari pengalaman ini, mau di dalam agama ataupun dari yang lain, yang bisa gue simpulin, jadi si sosok yang mengerikan ini bikin perjanjian sama bapak gue buat saling menguntungkan. Intinya tuh transaksi, tapi bukan sama orang. Dan sialnya perjanjian itu turun ke gue sebagai anak satu-satunya. Kalau di dalam agama itu udah termasuk kesyirik besar. Saran gue sih jangan sampai ya kalian yang bakal jadi orang tua ngelakuin hal yang begitu, yang dampaknya malah ke anak, persis sama apa yang terjadi ke gue. Oke, sekian cerita pengalaman dari Resa kali ini tentang keturunan dukun. Thanks for watching. Bye.